Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naryama Oktoragantara Saifuddin. Saya bersekolah di SMKN Negeri 2 Balendah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu networking model. Oke. Jadi apa sih networking model? Networking model itu sebuah konsep dalam jaringan yang dipakai sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain standar, networking model juga memberikan panduan bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses di jaringan. Jadi, networking model itu kayak ilmu yang mempelajari gimana data dikirim, diterima, dan diproses di dalam jaringan. Oke, kita lanjut. Sebelum adanya networking model, setiap vendor memiliki modelnya masing-masing. Nah, karena modelnya berbeda-beda, jadi akibatnya dari modelnya yang berbeda, vendor-vendor sulit untuk berkomunikasi satu sama lain. Karena itu, usaha membangun jaringan komputer yang besar akan sulit. Karena itulah alasan dibuatnya standar atau spesifikasi minimum ISO International Organization for Standardization pada 1984 dengan nama OSI, Open System Interconnection atau OSI 7 Layer. Nah, kita lanjut. Sebelum dan sesudah networking model, adanya networking model. Nah, kita bisa lihat di gambar ini. Sebelum adanya networking model ini, semua di jaringan internet itu berantakan. Jaringan ini akan sulit dipahami dan diimplementasikan. Lihat, berantakan sekali bukan? Sangat berantakan. Nah, sesudah adanya networking model, jadi mudah dikelola dan ditata dengan rapi. Setiap komponen memiliki bahasa komunikasi yang sama. Tuh jadi tertata, jadi ada fisika, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Jadi pokoknya gampang dimengerti dan mudah ditata lah pokoknya. Jadi gak sebelumnya kayak ini chaos networking. Oke, lanjut. Ada juga namanya OSI layer. Apa itu OSI layer? Networking sekarang menggunakan TCP/IP model karena TCP/IP lebih less formal dibandingkan OSI. Nah, berbeda dengan OSI yang lebih kompleks, kebanyakan digunakan untuk edukasi. Jadi, kita lihat slide sebelumnya, OSI itu lebih kompleks, jadi lebih banyak. Jadi seperti ini tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 layer yang dinamakan kayak tadi, OSI 7 layer model. Nah, 7 itu dari sini, 7. Oke, kita lanjut. OSI model dikembangkan oleh ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model ini memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, yang tadi, dari fisik hingga aplikasi yang memberikan standar komunikasi yang konsisten. TCP/IP itu seperti upgrade atau perkembangan lanjutan dari OSI model. Nah, karena OSI itu lebih kompleks atau lebih banyak, jadi ada TCP/IP. TCP/IP itu kayak semacam upgrade atau perkembangan lanjutan dari OSI model. Kita lanjut dulu. Nah, ada TCP/IP. Apa itu TCP? Jadi TCP/IP jadi dari singkatan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau dikenal juga protokol internet, dasar dari jaringan internet yang lebih sederhana dibandingkan OSI. Nah, lebih sederhana. Kita lihat. Ada dua jenis TCP/IP, ada yang 4 lapisan dan ada yang 5 lapisan, tetapi sebenarnya sama saja. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke satu lapisan yang lebih luas. Jadi ada 3 lapisan yang menjadi satu lapisan. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Jadi TCP/IP ini seperti ringkasan dari OSI model yang 7 lapisan. Nah, jadi seperti kayak upgradean plus lebih ringkas gitu, lebih mudah dipahami. Lanjut. Cara kerja TCP/IP. Cara kerjanya memecah data menjadi paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain atau disebut layer. Jadi sebenarnya data itu dipecah-pecah menjadi paket-paket kecil. Paket dikirimkan melalui router. Tugas router di sini mengirimkan sekaligus mencari rute pengiriman data. Jadi kayak semacam router ini tugasnya mencari rute kayak Google Maps aja di dunia nyata, mencari di mana jalur yang bagus, di mana jalur yang macet gitu kan. Paket berhasil. Jika paket sudah terkirim dan sampai ke alamat tujuan, selanjutnya layar TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing.
dari menerjemahkan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi file utuh. Nah, kita di slide selanjutnya ada nih nanti struktur OSI vs TCP model, TCP/IP model. Kita lihat di sini OSI itu kan 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. Nah, jadi TCP/IP jadi application presentation session ini menjadi satu doang, jadi satu layer, yaitu application. Ini yang 4 layer, ini yang 5 layer. Sebenarnya sama aja tuh. Physical, data link, network. Jadi yang sama aja, yang sama itu dari layer 1 sampai 4 doang. Yang 5 6 7-nya di TCP/IP itu jadi application doang. Oke, kita lanjut. Struktur TCP/IP 1. Application layer atau lapisan aplikasi. Melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Jadi, kita lihat gambar di sini. Misal, kita mau search di Google Chrome itu Cisco. Nah, kita masuk ke website Cisco. Kita nih user, masukin URL atau masukin search kita tadi, ngebrowse, translating URL menjadi HTTP request. Dari HTTP request masuk ke web server atau jadi server pusatnya URL yang kita cari gitu. Jadi kayak server pusatnya Cisco. Nah, HTTP respond. Nah, HTTP respond ke browser rendering data to final web page. Nah, sampai ke web page atau ke layar kita yang bisa kita lihat gitu. Oke, kita lanjut. Lapisan kedua, struktur kedua ada transport layer atau lapisan transport. Mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokolnya berbeda juga di sini, ada TCP dan UDP. Kita lihat di slide selanjutnya. Apa itu TCP dan UDP? Jadi TCP itu Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Kekurangan TCP ini terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, karena TCP ini datanya dikirim secara berurutan, otomatis ada koneksi di antara satu sama lain gitu kan. Jadi pengirimannya agak lebih lama. Terus TCP juga menggunakan koneksi. Kita baca yang UDP, ini UDP atau singkatannya User Datagram Protocol. Tidak menggunakan koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Kelebihan UDP ini jauh lebih cepat mengirimkan data dibanding TCP. Nah, jadi UDP ini tidak menggunakan koneksi, UDP ini tidak mendeteksi adanya kesalahan atau apapun itu, jadi tidak peduli gitu loh. Tidak peduli kalau ada paket yang hilang atau yang rusak gitu kan. Nah, kelebihan dari UDP ini karena dia udah jelas ya, dia gak peduli sama paket hilang, gak peduli kalau ada kerusakan. Nah, dia jauh lebih cepat pengirimannya dibanding TCP. Itu yang kita lanjut. Fungsi utama TCP/IP. TCP/IP ini lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan OSI. Fungsi utamanya adalah menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI, kayak di slide tadi, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Nah, kan tadi ada 2 jenis tuh, ada yang 4 sama yang 5. Nah, ini yang maksudnya yang 4. Kita lanjut. Struktur TCP yang selanjutnya ada network layer atau lapisan jaringan. Nah, apa sih network jaringan itu? Jadi kayak proses perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. IP ini berfungsi sebagai alamat untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. IP ini juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika pengiriman paket. Nah, jadi kayak kita pesen paket di online gitulah. Kan kita harus masukin alamat rumah kita. Nah, ini di sini. Kalau di jalan jaringan ini begini. Jadi kita masukin alamat rumah kita. Nah, kalau di jaringan itu kayak begini. Masukin IP address atau alamat juga sama. Protokolnya jelas IP dong. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Nah, kayak tadi. IP ada 2 fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Kayak di slide yang tadi, routing.
Routing itu mencari jalur yang cepat kayak Google Maps. Kita lihat gambar di sini ada misal dari sini ke sini, bisa dari sini, bisa dari sini ke sini, bisa aja lewat sini atau sini kalau jalurnya bagus, bisa juga lewat sini kalau jalurnya bagus gitu. Kayak Google Maps sih, kayak Google Maps kalau di dunia nyata ya kan Google Maps itu bisa mendeteksi di mana yang macet, di mana yang bagus gitu kan. Nah, mirip-mirip kayak gitu. Oke, kita lanjut. Struktur TCP yang keempat sama lima itu karena berhubungan ya, saling mengikat, jadi saya satukan saja. Ada data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur di data link ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Jadi data link ini cuma mendeteksi tanpa ada tindakan gitu loh. Jadi misal dia cuma kalau dia dokter nih, dia cuma bisa mengenali penyakit yang kita alami gitu loh tanpa dia bisa mengobati gitu. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi misal kita ngirim data ke komputer lain gitu loh, mau di sini mendeteksinya bisa lewat wireless ataupun kabel. Nah, di sini. Oke, kita lanjut. Ada juga encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi pemecahan data yang menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Sesudah paket dipecah ada proses pembungkusan paket yang disebut dengan encapsulation. Nah, kayak pesan paket sih sebenarnya kalau di dunia nyata. Kita baca di sini dah di bentar-bentar di decapsulation. Di komputer penerima paket terjadi proses sebaliknya, yaitu pembukaan paket yang diterima dari pengirim dan ada proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket menjadi data yang utuh. Jadi encapsulation tuh kayak toko online, kayak seller gitu. Dia kan membungkus paket, membungkus. Nah, sampai di kita kan di unboxing, dibuka. Nah, decapsulation sama. Kita lihat di sini tuh. Pemecahan paket nih pengirim nih, pemecahan paket data, encapsulation, application, transport, network, data link, nah dari bawah terus mengirimkan ke sini, terus dibuka penggabungan pecahan paket data, ada physical layer tuh dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nih kita lihat gambar di sini juga sender dan ada receiver. Sender itu mencari data, menambahkan TCP, menambahkan IP, menambahkan data link. Kita sama aja sebenarnya kayak ini nih. Ini kan dari atas ke bawah. Ini juga sama dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu. Dari data link, menyalakan data link, terus IP, tersisa IP, TCP data, mengirimkan IP-nya. Terus mengirimkan IP, sisa TCP dan data, terus sisa data doang. Oke, kita lanjut. Nama pesan TCP IP ada segmen, paket, dan frame. Dari segmen TCP tersedia TCP data, di paket ada IP data, di frame perspective on encapsulation and data. Mungkin sekian dari penjelasan saya untuk networking model ini. Maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan yang saya ucap. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Mungkin sekian saja. Selamat berjumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf.